Halo, perkenalkan nama saya Maria Celia. Saya alumni jurusan Ilmu Komputer angkatan tahun 2016. Dan Saintikum kali ini saya tertarik untuk menjadi seorang pemakalah dalam seminar hari ini. Makalah ini berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penerima Beasiswa Gubernur Nusa Tenggara Timur menggunakan metode profile matching. Latar belakang, beasiswa Gubernur Nusa Tenggara Timur sudah ada sejak tahun 2014 dan bernaung di bawah Bapak Frans Leburaya. Jenis beasiswa Gubernur Nusa Tenggara Timur ini ada dua, yaitu beasiswa strata 1 dan beasiswa penelitian. Dan saya sebagai peneliti tertarik untuk mengambil penelitian pada beasiswa strata 1, di mana beasiswa strata 1 ini adalah beasiswa khusus mahasiswa yang berada pada semester 3 sampai 8 pada sebuah perguruan tinggi dan diberikan kepada mahasiswa yang memiliki IPK besar dari sama dengan 2,75 serta berasal dari keluarga yang kurang mampu. Tujuan diadakan beasiswa ini adalah sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah provinsi dalam meningkatkan mutu pendidikan pada perguruan tinggi yang ada di Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf ahli bidang kesejahteraan masyarakat pada kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, khususnya Biro Kesejahteraan Masyarakat, bernama Dr. Randa Bernadetta Usboko MSI, anggaran dana yang disediakan setiap tahunnya berbeda-beda, di mana pada tahun 2017 anggaran dananya sebesar 2,5 miliar, pada tahun 2018 sebesar 3 miliar, dan pada tahun 2019 sebesar 3 miliar. Di balik dana yang sudah disediakan, ada pun jumlah pelamar yang berbeda-beda setiap tahunnya, di mana pada tahun 2017 jumlah pelamarnya ada 67 orang, sedangkan jumlah penerimanya 49 orang. Tahun 2018 ada 100 orang jumlah pelamar, sedangkan penerima 80 orang. Dan tahun 2019 ada 136 pelamar, sedangkan penerima hanya 89 orang. Adapun kriteria penilaian dalam penentuan penerima beasiswa Gubernur strata 1 ini, kriteria yang pertama itu pekerjaan orang tua, yang kedua status keluarga, yang ketiga jumlah tanggungan dalam keluarga, yang keempat IPK, yang kelima surat keterangan aktif kuliah, yang keenam kartu mahasiswa, yang ketujuh kartu hasil studi, yang kedelapan semester, yang kesembilan surat keterangan tidak mampu, ke-10 kartu keluarga, dan ke-11 surat keterangan tidak sedang menerima beasiswa lain. Proses verifikasi yang dilakukan pada kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur dilakukan secara manual, di mana prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk itu, saya sebagai peneliti tertarik memberikan solusi untuk melakukan penelitian berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penerima Beasiswa Gubernur Nusa Tenggara Timur menggunakan metode profile matching. Baik, selanjutnya metode profile matching. Metode profile matching atau pencocokan profil merupakan proses membandingkan nilai aktual dari suatu profil yang akan dinilai dengan nilai profil yang diharapkan, sehingga dapat diketahui hasil dari selisih kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan. Selisih dari kompetensi tersebut disebut gap, di mana selisih dari kompetensi yang semakin kecil memiliki nilai yang semakin tinggi, yang artinya peluang diterima semakin besar. Langkah selanjutnya yaitu langkah-langkah metode profile matching. Metode profile matching memiliki langkah-langkah. Yang pertama, menentukan kriteria penilaian atau variabel data yang diperlukan. Yang kedua, pemilihan kandidat. Dan yang ketiga, pemetaan gap kompetensi. Pemetaan gap kompetensi ini dilakukan berdasarkan tabel gap kompetensi. Pemetaan gap kompetensi ini berguna untuk mengetahui beda bobot kriteria ideal dan bobot profil data tes.
di mana rumus yang digunakan yaitu gap sama dengan bobot kriteria ideal dikurangi bobot profil data tes. Contohnya, bobot kriteria ideal pada sebuah kriteria yaitu 5, sedangkan bobot profil data tes yang didapat cuma 4, sehingga gap-nya sama dengan 5 dikurang 4, yaitu 1. Perlu diingat, analisis gap di sini berasal dari konsep skala prioritas. Karena di dalam pembuatan bobot dengan range 0 sampai 6 berdasarkan prioritas setiap kriteria. Range 0 sampai 6 ini tadi mengacu pada tabel bobot nilai gap. Seperti yang kita lihat pada tabel ini, di mana selisihnya 0 berarti bobot nilainya 6. Inilah range 0 sampai 6-nya. Dengan keterangan tidak ada selisih atau kompetensi sesuai dengan kebutuhan. Begitupun seterusnya. Langkah yang keempat adalah pembobotan gap kompetensi. Setelah melakukan pemetaan gap kompetensi berdasarkan tabel gap kompetensi, langkah selanjutnya yaitu pembobotan gap kompetensi. Kemudian langkah selanjutnya, langkah kelima yaitu perhitungan dan pengelompokan core faktor dan secondary faktor. Di mana pada penelitian ini ada 4 yang tergolong dalam core faktor, sedangkan secondary faktornya ada 9. Core faktor merupakan aspek yang menonjol atau paling dibutuhkan, sedangkan secondary factor yaitu item-item selain aspek yang ada pada core factor. Adapun rumus untuk mencari core factor yaitu nilai rata-rata core factor sama dengan jumlah total core factor per jumlah item core factor, di mana jumlah total ini merupakan total seluruh dari ke1 sampai ke4 dibagi dengan jumlah item core factor yaitu 4. Kemudian rumus untuk mencari secondary factor sama dengan nilai rata-rata secondary factor sama dengan jumlah total secondary factor dibagi dengan jumlah item secondary factor. Jadi rumus untuk mencari secondary factor tidak berbeda jauh dengan rumus core factor. Di mana pada penelitian ini ada 9 item secondary factor. Langkah selanjutnya yaitu perhitungan nilai total. Setelah penentuan core factor dan secondary factor, tahap selanjutnya itu dilakukan perhitungan nilai total. Perhitungan nilai total ini menggunakan rumus N sama dengan X% NCF ditambah X% NSF, di mana N sama dengan nilai total kriteria, NCF sama dengan nilai total core factor, NSF yaitu nilai total secondary factor, X% sama dengan nilai persentase yang dimasukkan. Setelah dilakukan perhitungan nilai total, langkah selanjutnya yaitu perankingan. Perankingan ini merupakan hasil akhir dari metode profile matching. Adapun rumus untuk mencari ranking, yaitu ranking sama dengan X% N1 ditambah X% N hingga, di mana X% sama dengan nilai persentase yang dimasukkan, dan N sama dengan nilai total kriteria. Selanjutnya, metode pengujian sistem. Metode pengujian yang digunakan pada penelitian ini yaitu pengujian sensitivitas. Pengujian sensitivitas ini bertujuan untuk mengetahui seberapa sensitif kriteria jika dilakukan perubahan pada bobotnya. Pengujian dilakukan dengan menaikkan bobot sebesar 0,25 dan 0,5. Perancangan sistem. Ini merupakan flowchart sistem secara umum. Flowchart sistem secara umum ini di mana proses dimulai dari pelamar atau mahasiswa, di mana pelamar melakukan registrasi akun pelamar pada website SPK penerima beasiswa Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan memasukkan nama lengkap, NIM, nama pengguna, dan kata sandi. Setelah pelamar melakukan registrasi, pelamar melakukan proses login dengan menggunakan nama pengguna dan kata sandi yang sudah didaftarkan pada database untuk menyelesaikan proses pendaftaran beasiswa serta pengunggahan berkas persyaratannya. Proses selanjutnya yaitu pegawai Biro Kesra.
Pegawai Biro Kisra sebagai administrator memasukkan nama pengguna dan kata sandi ke dalam sistem untuk melihat data pelamar yang sudah terdaftar. Jika ada data pelamar yang tidak lengkap ataupun yang salah, maka Biro Kisra sebagai administrator menghubungi pelamar tersebut dengan menggunakan nomor telepon untuk segera melengkapi data yang belum lengkap ataupun data yang salah. Setelah data pelamar sudah benar, seorang administrator atau admin Biro Kisra melakukan verifikasi data pelamar. Data yang sudah diverifikasi tidak dapat diubah oleh pelamar. Kemudian, data yang sudah diverifikasi akan diproses menggunakan metode profile matching, di mana keluarannya berupa rankingan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian ini yaitu terciptanya aplikasi sistem pendukung keputusan penerima beasiswa Gubernur Nusa Tenggara Timur menggunakan metode profile matching dan berbasis website. Aplikasi ini memiliki dua hak akses, yaitu yang pertama pelamar beasiswa, yang kedua administrator. Selanjutnya hasil pengujian sensitivitas. Berikut ini tabel ringkasan hasil presentasi pengujian sensitivitas, di mana pengujian sensitivitas ini dilakukan pada 11 kriteria penilaian, dari pekerjaan orang tua hingga surat keterangan belum dapat beasiswa. Dilihat dari tabel ini bahwa ada 7 kriteria yang memiliki tingkat sensitivitas tinggi ketika ditambahkan bobot sebesar 0,25. Di mana kriteria itu adalah surat keterangan aktif kuliah hingga surat keterangan belum dapat beasiswa, di mana persentasenya sebesar 91,51%. Selanjutnya bobot ditambah 0,5. Setelah bobot ditambah 0,5, ternyata kriteria surat keterangan aktif kuliah hingga surat keterangan belum dapat beasiswa memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi, di mana persentasenya sebesar 98,113%. Berdasarkan hasil pengujian sensitivitas dan dilihat dari tabel ringkasan hasil pengujian sensitivitas ini, dapat kita ambil kesimpulannya bahwa ketujuh kriteria tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap penentuan penerima beasiswa Gubernur Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan yang diambil dari penelitian ini, yang pertama, sistem yang telah dibangun dapat membantu Biro Kisra mengurangi penilaian yang subjektif dan pemberian beasiswa yang tidak tepat sasaran dengan menggunakan 11 kriteria penilaian. Yang kedua, hasil pengujian sensitivitas yang dilakukan dengan menaikkan bobot sebesar 0,25 dan 0,5 terhadap 11 kriteria. Hasilnya yaitu ada 7 kriteria yang memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi, di mana setelah menaikkan bobot 0,25, persentasenya sebesar 91,51%. Ketika dinaikkan 0,5, persentasenya sebesar 98,113%. Tentunya kita ketahui bahwa ketujuh kriteria ini memiliki pengaruh yang besar dalam penentuan penerima beasiswa Gubernur Nusa Tenggara Timur ini. Adapun saran yang ingin disampaikan penulis untuk peneliti selanjutnya, yang pertama, metode profile matching bukanlah satu-satunya metode pengambil keputusan yang dapat digunakan. Untuk itu, peneliti selanjutnya dapat menambahkan metode FASI untuk mendukung pengambilan keputusan penerima beasiswa Gubernur Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, untuk mengembangkan SPK penerima beasiswa Gubernur Nusa Tenggara Timur menggunakan metode profile matching, peneliti selanjutnya dapat menambahkan kriteria. Saran yang ketiga, peneliti selanjutnya perlu menambahkan kapasitas penyimpanan. Yang keempat, sesuai kebutuhan pada penelitian ini, pengujian sensitivitas dilakukan dengan menaikkan bobot sebesar 0,25 dan 0,5.
Untuk itu, peneliti selanjutnya dapat menggunakan bobot-bobot yang lain. Sekian dan terima kasih.